Saya Diah Megasari Anjaya, sudah bersama dengan Pak Amri Sihaan, Direktur and Chief Administrative Officer Medco Energi Internasional. Menunggu Pak Amri itu sebuah hal yang istimewa banget. Akhirnya Pak Amri muncul. Karena ini Pak yang lagi hangat ya, ini beritanya juga bagus, positif. Kemarin Pak Presiden meresmikan Forel dan Turubuk. Sebenarnya posisi Medco Energi di target listing nasional itu di mana sih Pak? Berapa sumbangan yang akan diberikan oleh Medco dengan adanya Forel dan Turubuk ini? Nah, kalau untuk sumbangan Forel Turubuk itu seperti yang disampaikan kemarin sih. Jadi itu bisa sampai 20.000 lah kalau dalam oilnya ya. Kalau gasnya itu sekitar 20.000 tadi barrel oil per day produksi. Kalau gasnya itu sekitar 60 million scf per day, ya, cubic feet per day. Itu yang disumbangkan dari Forel dan Turubuk. Oke, 30 ya berarti ya, kurang lebih ya? Kurang lebih bisa sampai 30. Dibandingkan dengan produksi minyak sekarang, anggaplah sekitar 600.000 itu sebenarnya kan 10.000 pun sangat berarti ya buat negara ini, menurut saya sih begitu. Oh iya. Jadi kalau udah bisa sampai 20.000 minyaknya, kan minyak yang 600.000 itu udah luar biasa. Iya Pak, apalagi kalau di industri migas kan kita mengenal declining rate juga, jadi tepat. Satu barel pun sangat berarti ya. Tepat sekali. Secara landscape Pak, secara umum deh, posisi Medco di industri migas Indonesia, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi lah, seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Ya, kami mungkin nggak sebesar gini. Kalau secara gross ya, gross produksi kan yang kami operasikan seperti misalnya koridor blok ya, dan Natuna sendiri. Natuna dan koridor itu bisa menghasilkan lumayan lah. Untuk koridor itu lebih dari 600 million scf gross, produksi grossnya. Itu kami yang operasikan walaupun kita punya partner, sehingga di dalam menghitung produksi netnya dari company tentu lebih kecil kan, tergantung participating interestnya berapa. Tapi kalau bicara sumbangan, apa yang kita operasikan itu kan dalam bentuk gross, itu yang kita sumbangkan ke negara. Di Natuna sendiri juga itu secara gross, saya harus cek angka saya itu. Tapi ya cukup lumayan lah, kita tuh masih masuk di dalam 10 besar. Kalau di dalam produksi gitu ya, belum sebesar yang Exxon Cepu atau Rokan, tetapi saya kira cukup signifikan angka yang kami sumbangkan. Pak Amri tadi bilang tentang investasi ya. Kita balik lagi dulu deh ke Forel dan Turubuk. Investasinya 600 juta sekitar 600 juta ya, sekitar 600 juta sebenarnya US dollar. Dalam hal investasi seperti pendanaan ya, ada tantangan nggak sih Pak untuk Medco gitu untuk mencari pendanaan, atau mungkin sebenarnya kas internal juga sudah cukup lah, merem aja lah. Ini agak mancing ini kayak pertanyaan. Ya, kalau saya kira sama seperti banyak company yang berusaha, kita harus mengoptimalkan ya kita punya cash. Nggak semua tentu kita bisa pakai dari internal, kadang kita harus pakai untuk ekspansi. Jadi selalu kita akan butuh financing dari luar gitu ya, kita butuh pinjaman, lenders. Nah, untuk mendapatkan pinjaman itu ya track record ya kami kira gitu ya. Jadi kita bagaimana kepercayaan. Ya, betul. Jadi kalau track record kita bagus, ya kita bisa dapat lah ya. Jadi kami selain ada beberapa yang direct dari bank, kita juga punya bonds yang kita jual ya. Kita jual bonds termasuk di luar negeri. Global Jadi bond. bagaimana kita punya global bonds itu bisa dipercaya gitu. Company kita bisa dipercaya. Nah, saya kira seperti itulah. Oke, ya menarik masalah pendanaan. Tapi memang migas ini kan menarik banget ya Pak. Pak, saya minta konfirmasi aja. Benarkah industri migas itu memang padat modal dan high skill? Jawaban singkatnya betul sih. Sebenarnya di migas itu kan, apalagi kita yang upstream ini, upstream. Tantangannya adalah ya selalu ada risiko. Ya, risiko mulai dari risiko eksplorasi. Kalau kita eksplorasi, kita lakukan seismik, kita lakukan drilling yang exploration, itu kan chance ketemunya itu istilahnya siapa yang tahu gitu, walaupun secara
perhitungan, teori, dan ini kita udah dapatkan. Tahu-tahu misalnya kita dapat gasnya atau minyaknya ternyata terlalu tight gitu reservoirnya, nggak bisa ngalir atau ini. Nah, jadi karena risiko yang tinggi itu dan butuh modal yang besar di dalam orang melakukan drilling aja, harga satu sumur itu ya tergantung di mana sih gitu. Tapi kalau kita eksplorasi mungkin di laut itu bisa lebih dari 20 juta dolar satu sumur. Bahkan kalau laut dalam itu udah 50 juta ke atas satu sumur. Jadi padat modal, sangat padat modal. Nah, kayak tadi proyek Forel Terubuk, ya kan? Forel dan Terubuk itu ya sekitar 600 juta dolar. So that's sangat mahal ya gitu, itu aja. Jadi makanya kita mengharapkan itu semoga bisa kasih return yang baik. Bukan hanya untuk company, tentunya hasilnya untuk negara. Karena multiplier efek itu ya yang ke masyarakat itu juga ya Pak. Gimana sih peran Medco lah? Selama Medco beroperasi, multiplier efek apa yang diberikan ke masyarakat? Misalnya dengan lapangan pekerjaan, dengan lingkungan, ini seperti apa sih Pak? Tentunya lapangan pekerjaan yang pertama ya, kayak saya dan teman-teman saya yang bekerja di company ini, kita punya sekarang lebih dari 6.000 pegawai kan. Kita punya lebih dari 6.000 pegawai. Mostly engineer? Wah, campur. Engineer, tapi ada banyak. Kita punya engineer saja yang kita bilang petrotechnical itu 900 lebih jumlahnya. Nah, tentu macam-macam. Di situ ada administrasi, ada ini, ada itu. Terus kontraktor yang bekerja sama kita itu lebih dari 15.000 orang. Jadi itu udah memberikan kesempatan bekerja yang pertama. Yang kedua, hasil produksi kita itu kan ya tentu dipakai oleh pemerintah atau pemerintah daerah, baik pusat daerah ya untuk kemakmuran masyarakat ya. Beberapa dari hasil gas kita itu dipakai untuk rumah tangga. Jadi yang jargas itu kan, jargas, jaringan gas kota dipakai, itu salah satunya di Tarakan, itu langsung ke masyarakat. Nah, belum bicara soal tentunya yang berhubungan dengan CSR gitu ya. Ini juga ada banyaklah kegiatan kita yang membantu ekonomi masyarakat, jadi membantu pendidikan dan rumah sakit, kesehatan ya. Itu saya kira ya seperti itu ya.